Episode 3 ini diawali dengan Ratu Avantika yang menghampiri Padmananda dan Ratu Mora. Dengan tatapan penuh kebencian, Ratu Mora balik memandang Ratu Avantika yang telah melakukan pengkhianatan terhadap keluarganya. Melihat akan adanya keributan, Padmananda pun menyuruh prajurit membawa Ratu 早く Mora 連 ke れてるだけ penjara. なんだ。Ratu Avantika lalu menghardik Padmananda yang terciduk sedang merayu Ratu Mora. Raja Padmananda yang edan ini pun mencoba merayu Avantika agar tidak membesarkan permasalahan. Namun Ratu Avantika tetap memarahinya karena termakan api cemburu. Yang pada akhirnya Raja Padmananda yang gila ini berkata bahwa kini dirinya adalah raja. Dan dalam sejarah seorang raja pasti memiliki banyak ratu. Dengan perkataan itu Ratu Avantika merasa telah dihianati oleh Padmananda. Namun sang raja yang edan ini tidak mau kalah bicara. Tidak patut ditiru malah memutarbalikkan fakta bahwa Ratu Avantika pun telah menipu suaminya sendiri. Dia menegaskan bahwa meski dia memiliki 100 atau 1000 ratu pun, itu adalah kewenangannya dan Ratu Avantika tidak berhak mempertanyakan itu. Lalu mendorong Ratu Avantika dan bergegas pergi. Kanika yang menemukan bayi Chandragupta di kandang sapi bersama suaminya tengah membahas Chandragupta yang akan mereka rawat. Tiba-tiba prajurit kerajaan menghentikan pedati yang ditumpangi Kanita dan suami. Prajurit itu bertanya pada suami Kanika apa dia melihat seorang bayi. Suami Kanika membantah dan berkata bahwa yang ada di dalam pedatinya adalah istrinya. Prajurit yang tidak percaya pun memeriksa pedati tersebut. Para prajurit yang tidak menemukan Chandragupta pun beranjak pergi. Kanika yang melihat kondisi aman lalu menggendong Chandragupta dan berkata bahwa bayi tersebut memiliki tujuan besar dalam hidupnya. Di penjara, tempat Ratu Mora disekap, Ratu Avantika melemparkan pakaian pada Ratu Mora dan berkata bahwa kini dia adalah budaknya. Ratu Avantika mengakui bahwa dirinya adalah dalang di balik semua ini. Dan dia bertanya pada Ratu Mora apakah dia ingin melenyapkannya. Tiba-tiba Ratu Mora memeluk Ratu Avantika dan berkata sangat mengasihani Ratu Avantika yang telah melenyapkan suami hanya untuk seorang laki-laki seperti Padmananda. Yang tidak menghargai cinta yang tulus dari Avantika. Dan pasti Ratu Avantika takut Padmananda akan lebih memilih Ratu Mora. Tetapi Ratu Mora menegaskan bahwa Surya Gupta adalah miliknya dan tidak ada laki-laki yang dapat menggantikannya. Mendengar perkataan itu, Ratu Avantika marah dan berkata bahwa Padmananda tidak akan pernah menggantikannya dengan siapapun. Sementara itu Padmananda yang memiliki julukan Raja Goblok ini semakin menjadi dengan sifatnya yang suka menggoda wanita dan membuat neraka bagi rakyat Magadha. Singkat cerita 8 tahun kemudian, ada seorang anak laki-laki tengah memanjat tebing yang curam dan menjadi tontonan teman-temannya. Beberapa kali terpeleset tetapi pada akhirnya ia berhasil bertahan dan kembali memanjat. Dia melemparkan tali pada sarang lebah dan menghancurkannya. Dengan otak yang cerdas dia menyelimuti tubuhnya dengan selimut yang telah dibakar sehingga lebah yang datang ingin menyerangnya pun berpikir 2 kali karena takut mati. Dengan mudah anak laki-laki yang bernama Chandragupta itu membawa madu tanpa terluka sedikit pun. Setelah itu ia melihatkan madu yang besar kepada ibunya. Tidak lama kemudian ayah tiri Chandragupta datang dan menginterogasi Chandra mengenai madu yang dibawanya. Tanpa rasa malu suami Kanika berkeinginan menjual madu tersebut. Namun Kanika mencegahnya dan terjadilah KDRT yang dilakukan suami Kanika. Chandra pun menghentikan ayahnya dan berjanji akan mencari madu untuknya. Sang ayah yang mendengar itu lalu beranjak pergi. Setelah ayahnya pergi, Chandra bertanya pada ibunya mengapa masih menyayangi ayahnya padahal dia sering disakiti. Chandra pun menimpal pembicaranya dengan berkata, tidak akan mencintai siapapun karena cinta membuat seseorang lemah dan dia berjanji tidak akan ada orang yang lahir di bumi yang akan dicintainya. Ratu Avantika merasa sakit ketika sedang melakukan perjalanan. Ia merasa sakit itu karena ingin melahirkan. Sementara Padmananda mendatangi tempat Ratu Mora disekap dan berbicara dengannya sembari merayu, Ratu Mora menghinanya karena dia terus mengejar-ngejar dan mengemis cintanya selama 9 tahun. Ratu Mora juga menyumpahkan Padmananda memiliki seorang putri agar merasakan rasa sakit jika suatu saat putrinya mengalami kesakitan yang sama seperti dirinya. Padmananda yang merespon sumpah dari Ratu Mora bahwa jika Ratu
melahirkan seorang putri, maka putrinya akan memiliki masa depan yang cerah. Ratu Mora menyahut dengan berkata, "Tapi aku melihat masa depan putrimu akan berada dalam Mempalagi surga ninyo. seperti yang kau berikan padaku." Tidak lama dari itu, prajurit memberitahu Padmananda mengenai kondisi Ratu Avantika yang akan melahirkan. Padmananda pun bergegas mendatangi Ratu Avantika di sebuah gua dan melihat kelahiran putrinya setelah sebelumnya memiliki 9 putra. Seketika Padmananda mengingat perkataan dari Ratu Mora, lalu Padmananda berteriak lantang mengatakan bahwa bayi ini akan menjadi putri Magadha. Ia menancapkan pedangnya ke langit-langit gua, tiba-tiba koin emas, saham, dan tanah yang luasnya 7 hektar berjatuhan dari lorong bekas tusukan pedang Padmananda di langit-langit gua. Padmananda meletakkan bayinya di atas tumpukan koin emas dan berkata bahwa putrinya adalah keberuntungannya. Ia pun memberi nama Nandini. Singkat cerita 5 tahun kemudian, seorang laki-laki tua mendatangi aula kerajaan dan mempertanyakan pajak yang harus dibayar untuk ulang tahun Putri Nandini. Dana yakni putra Padmananda yang sama gilanya dengan bapaknya pun menghajarnya bersama anggota kerajaan yang lain karena dia menolak membayar pajak. Padmananda menghentikannya dengan mengatakan bahwa rakyat adalah segalanya. Raja akan memenuhi keinginan rakyatnya yang memilih mati karena tidak mau membayar pajak. Ia pun beranjak dari singgasananya dan menggorok leher laki-laki tua itu. Tiba-tiba terdengar suara Nandini yang memanggil Padmananda. Dengan panik Padmananda pun memberikan pisaunya pada Dana untuk disembunyikan. Sementara yang lain membereskan jasad laki-laki tua itu. Ia tidak mau putrinya melihat kejahatannya. Nandini pun datang mengajak Padmananda bermain petak umpet. Lalu Nandini menutup mata Padmananda dengan kain seraya berkata bahwa dirinya akan bersembunyi dan dia harus mencarinya. Ia angkat Chandra menampar Chandra dengan keras. Sementara itu ibunya didorong oleh ayahnya karena mencoba menghentikan perlakuannya kepada Chandra. Chandra lalu kembali ditampar dan menghitung setiap tamparannya dan akan membalas tamparan tersebut. Chandra pun didorong hingga menabrak pintu dan bibirnya pun berdarah. Sementara itu Nandini yang sedang main petak umpet dengan ayahnya berlari menuju penjara Ratu Mora. Dan melihat Ratu Mora yang diborgol dan dirantai besi. Nandini pun bertanya siapa yang telah mengikatnya. Ratu Mora menjawab, yakni orang jahat.